Tindakan pembakaran mahkota cendrawasih di Papua Selatan, perspektif budaya, ekologi, dan sosial. Tindakan pembakaran mahkota cendrawasih yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, telah memicu reaksi keras dari masyarakat adat dan publik luas. Peristiwa ini bukan sekadar penghancuran benda material, tetapi menyentuh aspek simbolik, identitas kultural, dan martabat masyarakat adat Papua. Artikel ini membahas secara akademis makna simbolik mahkota cendrawasih dalam kebudayaan Papua, alasan pelarangan penggunaannya oleh pihak non-adat, serta analisis terhadap kemungkinan motif di balik tindakan pembakaran tersebut. Pendekatan ini menggunakan perspektif antropologi budaya dan ekologi konservasi untuk menelaah bagaimana tindakan tersebut mencerminkan ketegangan antara pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan dinamika sosial di Papua kontemporer. Mahkota cendrawasih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur budaya masyarakat adat Papua. Mahkota ini, yang biasanya terbuat dari bulu burung cendrawasih atau kasuari, bukan sekadar hiasan kepala, melainkan simbol status sosial, martabat, dan spiritualitas. Dalam masyarakat adat, mahkota tersebut hanya boleh dikenakan oleh tokoh adat seperti Ondo Afi atau kepala suku dalam upacara-upacara sakral. Oleh karena itu, tindakan pembakaran mahkota cendrawasih di Merauke bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma budaya, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap jati diri orang asli Papua, OAP. Fenomena ini menimbulkan diskursus luas yang melibatkan isu-isu sosial, ekologis, dan politik. Dari sisi ekologis, bulu cendrawasih diperoleh dari spesies yang dilindungi, sedangkan dari sisi sosial budaya, mahkota tersebut mencerminkan kontinuitas nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, setiap tindakan terhadap simbol adat ini harus dilihat dalam kerangka perlindungan nilai budaya dan pelestarian keanekaragaman hayati. 1. Makna sakral dan fungsi sosiokultural mahkota cendrawasih. Mahkota cendrawasih berfungsi sebagai simbol kebesaran dan kehormatan dalam masyarakat adat Papua. Dalam sistem nilai adat, hanya individu dengan kedudukan tinggi seperti kepala suku atau pemimpin adat yang berhak mengenakannya dalam ritual adat seperti penobatan, perdamaian, atau upacara penyambutan roh leluhur. Menurut perspektif antropologi simbolik, Geers, 1973, artefak seperti mahkota tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga mengandung sistem makna yang mendalam, yang mengatur tatanan sosial dan spiritual komunitas pemiliknya. Oleh karena itu, perlakuan terhadap mahkota tersebut sebagai barang biasa yang dapat dibakar merupakan bentuk pelanggaran simbolik yang menyinggung rasa kolektif masyarakat adat. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk simbolik violence, Bourdieu, 1991, yang mencederai identitas kultural dan keberlanjutan nilai adat. 2. Alasan larangan penggunaan mahkota oleh non-adat. Larangan penggunaan mahkota cendrawasih oleh pihak non-Papua atau di luar konteks upacara adat didasari pada 3 aspek utama: nilai sakral, perlindungan spesies, dan hukum adat. 1. Nilai sakral dan martabat adat. Mahkota cendrawasih adalah lambang kebesaran adat yang melekat pada entitas sosial tertentu. Pemakaian oleh individu di luar konteks adat dianggap bentuk profanisasi nilai sakral tersebut. 2. Perlindungan ekologis dan hukum positif. Penggunaan bulu cendrawasih dalam pembuatan mahkota telah menyebabkan perburuan intensif yang mengancam populasi burung endemik Papua tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 666501/2017, penggunaan cendrawasih asli untuk keperluan non-adat dilarang demi menjaga keberlanjutan ekosistem. 3. Sanksi adat dan regulasi sosial. Dalam tatanan adat, pelanggaran terhadap aturan pemakaian mahkota dapat dikenai sanksi, mulai dari pencabutan mahkota hingga pengucilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih memiliki fungsi regulatif dalam menjaga kesakralan simbol budaya. 3. Analisis atas tindakan pembakaran. Pembakaran mahkota cendrawasih di Papua Selatan dapat ditinjau dari beberapa kemungkinan motif. A. Tindakan provokatif dan politisasi budaya. Ada dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja oleh oknum tertentu untuk memancing kemarahan publik Papua dan memunculkan instabilitas sosial. Media sosial memperkuat sentimen ini melalui penyebaran gambar dan komentar yang menyinggung perasaan kolektif masyarakat adat. B. Upaya perlindungan spesies dalam konteks salah persepsi. Di sisi lain,
Pembakaran tersebut mungkin dimaksudkan untuk menandai larangan penggunaan bulu cendrawasih asli sebagai bentuk edukasi konservasi. Namun, cara tersebut dinilai tidak etis karena mengabaikan nilai budaya dan emosi masyarakat adat yang menganggap mahkota sebagai simbol leluhur. C. Kesalahpahaman dan ketidaktahuan kultural. Jika tindakan dilakukan oleh individu yang tidak memahami konteks adat, hal ini mencerminkan lemahnya pendidikan multikultural di wilayah Papua dan kurangnya penghargaan terhadap keberagaman simbol budaya lokal. 4. Dampak sosial dan reaksi masyarakat. Peristiwa ini memunculkan gelombang kemarahan di masyarakat adat dan lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua, MRP, Papua Selatan. Mereka menuntut penegakan hukum dan permintaan maaf publik. Secara sosiologis, reaksi ini mencerminkan mekanisme pertahanan identitas kolektif terhadap ancaman simbolik dari luar. Eriksen, 2002. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat adat dan otoritas non-adat masih diwarnai oleh sensitivitas tinggi terhadap simbol-simbol kultural. 5. Arah kebijakan dan solusi kultural. Sebagai respons, pemerintah daerah telah mendorong penggunaan mahkota imitasi berbahan sintetis melalui program ekonomi kreatif, lomba desain budaya, dan pelatihan pembuatan replika ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip cultural sustainability yang menekankan keseimbangan antara pelestarian budaya dan konservasi alam. Selain itu, upaya mendirikan museum adat atau pusat dokumentasi budaya Papua menjadi langkah strategis untuk menyimpan dan mengabadikan artefak asli sebagai warisan bersama, bukan objek konsumsi atau penghancuran simbolik. Tindakan pembakaran mahkota cendrawasih merupakan peristiwa yang menyentuh aspek identitas, ekologi, dan nilai-nilai adat masyarakat Papua. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi spesies cendrawasih dari kepunahan. Di sisi lain, cara yang dipilih untuk menyampaikan pesan konservasi harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat pada simbol tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pelestarian budaya dan lingkungan di Papua harus bersifat integratif, menghormati kearifan lokal, dan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Dengan demikian, penghormatan terhadap mahkota cendrawasih bukan hanya persoalan adat, tetapi juga refleksi atas penghargaan bangsa terhadap keanekaragaman budaya Indonesia.